ketika sudah dibuka oleh Pak Dede. Baik, terima kasih. Silakan kepada Pak Dede. Baik, halo anak-anak. Halo Pak. Halo Pak. Iya, oke. Sebelum kita mulai ya, tolong disiapkan dulu pelajarannya, buku-bukunya ya, buku-buku yang bekas pelajaran sebelumnya, tolong disimpan dulu. Sekarang siapkan buku untuk pelajaran IPS-nya ya. Dan juga sebelum kita mulai, tolong saya mau cek dulu, kira-kira suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, ini saya akan coba share presentasinya ya. Coba ya. Oke, kira-kira udah muncul belum ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, yang ini ya, slide presentasinya yang back to school ya. Ya, Pak. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Alhamdulillah, semuanya? baik. Alhamdulillah ya. Oke, anak-anak, kita kembali lagi di pembelajaran IPS ya. Setelah sebelumnya kalian libur ya, libur Idul Fitri. Saya harap semuanya sekarang udah siap kembali untuk belajar ya. Dan saya selalu berpegang teguh nih pada motivasi ini ya. Mungkin kalian juga tahu ya motivasi ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin ya. Dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Sepakat dengan kata-kata ini, anak-anak? Ya, oke. Berarti kita harus tanamkan dari sekarang bahwa hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengabsen dulu ya, atau mendata kehadiran dulu ya. Mohon maaf, saya ingin mendata kehadiran dulu. Coba Setio, apakah hadir Setio? Hadir, Pak. Hadir, oke. Andiska, hadir? Hadir, Pak. Hadir, oke. Neti, hadir Neti? Siap, hadir, Pak. Oke. Slide-nya, Pak, nggak kelihatan, Pak. Apa yang nggak kelihatan? Tulisan slide-nya nggak kelihatan. Oh iya, kekecilan ya. Oke, coba saya perbesar dulu ya slide-nya. Oke. Ya, yang penting yang huruf kuningnya udah kelihatan lah ya. Kelihatan nggak ya? Nanti kelihatan nanti? Sudah, Pak. Oke, sip ya. Berarti hari ini hadir ya. Tapi tadi saya dapat info di WA ada satu teman kalian yang nggak hadir ya. Asep nih nggak hadir karena sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Asep segera sehat ya dan bisa ikut pembelajaran lagi dengan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Dan tentunya kita tahu semua bahwa kita lagi di masa pandemi ya. Kesehatan memang lebih utama, untuk itu tetap dijaga protokol kesehatannya ya, dijaga 3M-nya. Oke. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan motivasi lagi nih ya. Ini mudah-mudahan lebih bisa menambah semangat kalian, terutama di waktu yang sore ini nih. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk membacakan motivasi ini? Silakan. Pak. Oke, silakan Setio. Pikiran itu seperti parasut, tidak akan berfungsi kecuali terbuka. Oke, ya, tahu parasut ya Setio ya? Tahu. Oke ya, pastilah tahu ya. Yang lain juga pada tahu, di sini juga ada gambarnya nih parasut ya. Semua juga pasti tahu. Parasut itu akan berfungsi kalau misalkan terbuka. Kalau parasutnya tertutup, ya orang itu tidak akan terbang ya, pasti jatuh langsung gitu. Nah, begitupun dengan pikiran kita ya. Pikiran kita itu akan berfungsi kalau misalkan pikiran kita dibuka.
Kalau misalkan pikiran kita tidak dibuka alias ditutup, ya maka ilmu pun tidak akan masuk. Dan tentunya selain pikiran, mari kita juga buka hati kita ya supaya kita bisa menerima semua pelajaran yang diberikan oleh guru kita di hari ini. Nah, karena ini udah sore nih, biar kita lebih fokus, saya yakin kalian juga udah belajar dari pagi ya, udah sangat capek, lelah sekali gitu ya. Nah, biar lebih fokus, mari kita peregangan dulu sebentar ya. Peregangan dulu kita sebentar. Boleh diangkat tangannya, simpan tangannya di bahu kalian di sini semua. Ya, oke. Ya, Anggi, semangat dong Anggi ya. Oh, malum karena udah sore nih kayaknya. Oke, silakan sekarang diputar dulu tangannya. Putar ke depan. Ya, ini biar lebih rileks saja ya. Oke, sekarang ke belakang. Iya, oke, cukup ya. Gimana? Udah ya? Nah, ini sedikit peregangan ya. Udah sore, pasti pada pegal semua ya kan? Ya, oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Anggi ya. Oh iya, saya lupa ya. Kita belum baca doa ya. Seperti biasa ya, biar kegiatan kita lancar, sinyal juga bagus gitu ya, dan kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di hari ini. Alangkah baiknya kita mulai dengan doa ya. Boleh silakan siapa yang bersedia untuk memimpin doa, silakan. Oke, silakan Setio nih, aktif sekali nih Setio ya. Mari teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Setio sudah memimpin doanya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, anak-anak. Nah, hari ini seperti yang bisa kalian lihat di slide ya, kita masuk ke bab 2 ya. Kita masuk ke bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelumnya kita sudah membahas materi di bab 1, di mana di bab 1 itu ada materi yang memang terkait nih ya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Tentunya kalian masih ingat ya tentang interaksi antar ruang. Ya, masih ingat dengan interaksi antar ruang? Masih, Pak. Iya, masih ya, di mana di interaksi antar ruang gitu ya, manusia juga melakukan hubungan ya, karena memang adanya perbedaan tempat, perbedaan potensi gitu ya. Karena adanya perbedaan tempat atau perbedaan potensi alam itu, kemudian manusia melakukan hubungan satu sama lain. Contohnya ya, seperti yang sering dibahas, kayak misalkan orang kota, karena di kota itu misalkan panas, ya, panas dan tidak ada lahan pertanian, mereka membutuhkan istilahnya hasil-hasil pertanian yang dihasilkan di desa. Begitupun sebaliknya, karena di desa tidak ada pabrik, gitu ya, misalkan ya seperti itu, mereka juga membutuhkan kemudian kota. Itulah kemudian terjadi interaksi antar ruang. Ya, hubungan manusia karena adanya perbedaan potensi alam, karena memang tentunya manusia tidak bisa hidup sendiri ya, kita semua udah tahu itu. Nah sekarang di materi yang sekarang, interaksi sosial dan lembaga sosial, kita akan kembali membahas tentang interaksi ya, tentang interaksi manusia. Kalau di materi sebelumnya itu interaksinya kita lihat dari perspektif keruangan, geografi ya. Nah sekarang kita akan melihat interaksi atau hubungan manusia itu dari perspektif sosiologinya, perspektif sosial. Kita akan melihat bagaimana hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, gitu, ya. Dan tentunya saya yakin juga kalian udah sepakat bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kenapa manusia tidak bisa hidup sendiri? Ada yang bisa kasih alasan atau jawaban? Kenapa manusia tidak bisa hidup sendiri? Yuk, yang aktif nih, udah pasti dapat nilai nih, nilai keaktifan. Ya, Pak. Oke, silakan Anggi, bagus. Karena manusia dilahirkan itu memang dari bantuan orang, Pak. Sehingga sampai mati itu dipikirkan perlu bantuan orang lain, Pak. Oke, ya. Berarti manusia itu memang dari lahir, dari kecil sampai nanti mati pun memang butuh bantuan orang lain ya. Lemah sekali ya manusia itu ya. Ya, betul ya. Memang seperti itu ya kodrat sebagai manusia. Walaupun manusia itu kuat gitu ya,
walaupun kadang manusia itu ya mandiri, tapi sebenarnya manusia itu tidak bisa gitu ya hidup sendiri. Jangankan lama menyendiri gitu ya, baru beberapa menit saja kalau sendiri kita udah merasa kesepian. Ya, senyum-senyum ya Anggi ya, kayaknya nih membayangkan sesuatu nih Anggi ya. Oke, terima kasih Anggi ya udah membantu menjawab nih ya. Oke, kita lanjutkan. Anggi itu pengalaman Pak kalau kesepian Pak. Oke, saya yakin sih, percayalah kalau sama Anggi. Ya, oke. Kebiasaan jomblo, Pak. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini bisa kalian lihat ya, inilah yang materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai interaksi sosial. Jadi kita akan mempelajari nanti bagaimana pengertian interaksi sosial, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, dan tentunya kita akan mencoba melihat ya bagaimana nanti pengaruh dari interaksi sosial itu terhadap kehidupan manusia di perspektif yang lain ya. Contohnya di bidang sosial, budaya, dan juga ekonomi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut ke inti pembelajaran kita, saya mau pretest dulu ya, mengadakan pretest dulu. Nah, ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi ini ya. Silakan kalian buka kuisisnya, saya udah kirim linknya ya. Waktunya 3 menit ya untuk tesnya. Oh sorry, mohon maaf ya, waktunya 2 menit karena soalnya sedikit ya untuk pretest ini. Oke, silakan mulai dikerjakan. Sudah Pak. Ya, oke, sudah Makin bagus Pak. selesai. Udah Pak. Sulit Pak, soalnya sulit Pak. Iya, wajar ya. Kalau kalian merasa sulit, wajar. Karena Bapak materinya belum kita siang-siang bahas. begini soal sulit. Materinya belum kita bahas, Neti. Ya, jadi wajar kalau kalian masih merasa kesulitan. Oke, mudah-mudahan nanti di akhir pembelajaran kalian udah bisa menjawab pertanyaan dengan lebih baik. Oke, selanjutnya ini ada tujuan ya, tujuan dan manfaat pembelajaran. Tentunya kita belajar itu kan ada tujuan, ada sesuatu yang ingin kita capai. Ya, oke, silakan. Ada yang bersedia untuk membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini? Ada? Instruksi Pak, nggak kelihatan Pak untuk Kelihatan, oke, saya besarin lagi. Terima kasih Anggi yang sudah mengklarifikasi. Oke, ada silakan. Baca Satu ya aja. Pak. Ya, dibaca satu aja. Ya saya baca ya Pak. Oke, silakan Dewi. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang pertama kurang istri Pak menjelaskan, kurang terlihat Pak saya Pak. Kurang terlihat. Oke, nih ya. Ya. Yang nomor 1 tujuannya menjelaskan pengertian interaksi sosial dalam masyarakat dengan tepat. Oke, terima kasih. Iya, satu aja. Oke, terima kasih Dewi ya. Nah, ini ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai mulai dari mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial, mampu mengidentifikasi ya salah-salah interaksi sosial, kemudian menganalisis pengaruh interaksi sosial baik itu di bidang sosial, budaya maupun ekonomi. Dan tentunya nanti di akhir saya harap kalian bisa mempresentasikan kemudian menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk peta konsep nanti. Untuk teknisnya seperti apa nanti akan dijelaskan di akhir ya. Dan tentunya saya harap dengan mempelajari materi ini akan ada manfaat yang kalian dapatkan ya, terutama kalian nanti bisa kemudian untuk menumbuhkan kepekaan terhadap toleransi ya, nilai dan norma, terlebih di situasi kondisi negara kita yang memang beragam ya, itu. Oke, nah ini kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, kegiatan pembelajarannya, tentunya ini di kegiatan intinya ya. Yang pertama ada kegiatan pengamatan, ya, jadi nanti kalian akan saya minta untuk mengamati gambar, ya, dan juga kemudian membuat pertanyaan dari gambar yang kalian amati. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah informasi atau menjawab pertanyaan yang udah kalian buat, ya, presentasi, ya, di akhir nanti kalian akan mempresentasikan hasil pengamatan kalian atau hasil observasi kalian, dan terakhir ada evaluasi. Tentunya kegiatan kita akan terus saya evaluasi ya selama proses pembelajaran, mulai dari penilaian sikap ya, penilaian keaktifan, presentasi ya, dan juga tentunya nanti ada tes ya dan unjuk kerja peta konsepnya ya. Oke. Nah, kita masuk ke kegiatan inti kita ya. Kegiatan inti kita semuanya sudah
nanti akan dituangkan dalam LKPD ya. Saya sudah kirim LKPD-nya di WA group ya. Udah diterima semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya, udah diterima semua ya. Nah, silakan dibuka LKPD-nya ya. Nah, ini saya juga bantu buka. Nah, ini LKPD-nya udah muncul belum, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Udah ya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada aktivitas pertama. Ya, aktivitas pertama adalah tadi ya, mengamati gambar. Aktivitas pertama adalah mengamati gambar yang akan saya tayangkan di presentasi nanti di Zoom meeting. Kemudian dari mengamati gambar tersebut, kalian saya minta untuk mencoba membuat beberapa pertanyaan. Ya, silahkan amati gambarnya berikut baik-baik. Ya, oke. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini ada gambar, ya. Anak lagi bersalaman. Nah, terus yang kedua, nah ini ada gambar. Nah, ini mungkin sama seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Belajar online atau meeting online mungkin ya. Dan yang ketiga, nah ini ya gambar masyarakat lagi kerja bakti. Nah, saya kasih waktu 2 menit untuk kalian merumuskan pertanyaan berdasarkan gambar-gambar ini. Tentunya pertanyaan ini diharapkan nanti bisa kemudian menjawab atau mencapai tujuan pembelajaran yang udah kita tadi sepakati. Ya. Oke. Oke, sudah dapat pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, karena Dewi yang pertama kali menjawab, Dewi boleh di-share nomor pertama. Apa pertanyaan yang kamu dapatkan dari gambar ini? Yang pertama, kedua anak itu saling bersalaman bermaaf-maafan karena sudah Idul Fitri. Gitu, Pak, katanya. Oke, iya. Gak apa-apa ya. Oke, ada yang lain? Mungkin yang berbeda pertanyaan yang didapatkannya dari Dewi, silakan. Coba saya minta Heri, ya silakan Heri. Ya, Pak, karena ini interaksinya antara individu dengan individu, jadi saya mengarah kepada pertanyaan apa pengertian interaksi sosial, Pak. Oke, bagus. Ya, Heri, terima kasih ya. Nah, oke. Semuanya udah tadi ya mencoba membuat pertanyaan dan tadi beberapa siswa saya minta untuk mengemukakan pertanyaannya. Nah, dan kemudian saya arahkan ya pertanyaan ini untuk bisa menjawab tujuan pembelajaran ya yang udah kita tadi sepakati bersama ya. Misalkan tadi yang tujuan pembelajarannya ada mencoba mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Maka dari itu bisa kita rangkum pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian buat tadi ya, yang udah tadi disampaikan menjadi 5 pertanyaan ini. Ya. Nah, silakan 5 pertanyaan ini kalian tuliskan, kalian tuangkan dalam LKPD yang udah kalian pegang ya. Nah, silakan ya, tuliskan pertanyaannya. Kemudian setelah dituliskan pertanyaannya, kalian coba cari jawabannya. Ya, kalian coba cari jawabannya. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, pinter-pinter ya. Pak. Anak Bapak ini emang pinter-pinter emang. Iya dong. Ya. Oke, ya silahkan dicari jawabannya. Nah, untuk menemukan jawabannya, kalian bisa menggunakan buku teks pegangan siswa atau pegangan kalian ya, buku IPS pegangan kalian. Atau juga handout ya, handout materi yang udah saya share juga tadi bareng dengan LKPD ya di WA. Nah, di situ juga bisa kalian gunakan sebagai sumber pembelajaran ya. Terus juga ada video dan video materi di ruang guru ya. Nah, kita kan udah pakai ruang guru ya. Nah, bisa juga di sana juga dipakai gitu. Atau nah ini kalian juga bisa melihat video dari YouTube. Saya kirimkan linknya di WA juga ya. Dan juga kalian bisa nyari-nyari artikel di internet. Oke, saya kasih waktu 20 menit kepada kalian untuk mencari jawabannya, kemudian menuliskan di LKPD. Silakan. Jika ada yang merasa kesulitan, boleh ditanyakan, ya. Oke, Windy, ada kesulitan Windy? Iya, Pak. Saya masih ini, Pak, belum bisa yang nomor 345, Pak.
Oke, yang mana? Nomor 3, yang itu ya, pengaruh ya? Iya, Pak. Oke, pengaruh. Nah, ini bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial masyarakat, ya. Coba mungkin yang lain ada yang bisa membantu Windy, ya. Ini kamu, Windy, bisa gunakan ini ya, berbagai macam sumber. Gak apa-apa, cari di internet juga, ya. Di internet juga banyak. Ya, Ya. siapa? Pokoknya intinya akibat ya, kalau pengaruh itu kan dampak ya, dampak. Nah, interaksi sosial itu kan cuma ya berhubungan satu sama lain ya, tapi pasti akan menimbulkan dampak gitu. Ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Udah 20 menit, berarti saatnya kita presentasikan ya jawaban yang sudah kalian buat. Oke. Silakan, ada yang bersedia untuk mempresentasikan? Nomor 1 saja dulu, nomor 1 dulu. Ada yang bersedia? Ayo, tadi ada nilai keaktifan loh ya. Coba siapa? Setio ya? Ya. Oke, Setio, silakan Setio. Nomor 1 Setio. Syaratnya kontak sosial dan komunikasi, Pak. Oke, betulkah tadi nomor 1 syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Betul. Betul nggak? Betul. Coba kita lihat lagi ya. Tadi nomor 1 pertanyaannya apa? Itu nomor 2, Pak. Setio ngantuk, Pak. Setio ngantuk ini ya. Wah, gimana sih? Kan udah saya kasih bocoran. Tuh kan? Aduh. Coba Setio dilihat lagi. Itu kayaknya lihatnya nomor 2 kayaknya itu. Pak, tanya Telo, Pak. Tadi Telo telat, Pak. Oke. Ya, Adit. Oke, Setio, ada Setio masih ada? Ya, Pak. Oke, Setio, silakan. Nomor 1. Nomor 1 itu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, Setio? Hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok. Oke, iya. Tepuk tangan dong untuk Setio. Oke, Setio. Ya. Kita sekelompok ke Setio. Nah, itu, ya. Iya kan kita sekelompok. Ya. Oke, coba yang lain ada yang berbeda jawabannya dengan Setio? Telo itu, Pak. Telo, Pak. Coba, Telo, saya pengen tahu Telo. Ini belum kedengeran suaranya Telo. Gimana Telo jawabannya nomor 1, Telo? Nomor 1. Saya baca soalnya dulu ya, Pak ya. Iya. Abdul. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan individu yang memiliki tujuan yang sama, Pak. Oke, bagus sekali ya, pinter Telo. Ya, walaupun telat bisa ya Telo ya. Nah, itu ya jawaban yang lengkapnya ya untuk Telo ya. Oke, sudah selesai ya. Masing-masing tadi udah mempresentasikan jawabannya dan 5 soal ini udah kita jawab semua ya. Terima kasih untuk yang sudah tadi berani mempresentasikan ya. Nah, ini penguatan dari saya. Ya, penguatan dari saya ya mengenai materi ini. Nah, di sini tadi sesuai ya jawaban Telo nih ya, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial ada hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan individu dengan individu, kelompok dengan individu, maupun kelompok dengan kelompok. Dan tadi udah ditambahkan oleh Telo, mempunyai tujuan yang sama, betul ya. Nah, terus yang kedua ya, pertanyaan nomor 2 tadi. Apa syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Syarat terjadinya interaksi sosial ada kontak sosial, ada juga komunikasi ya. Kalau kontak sosial itu hanya bertemu ya, bertatap muka mungkin ya. Bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, baik tatap muka langsung, kalau tidak langsung berarti menggunakan media. Komunikasi, nah interaksi baru bisa terjadi kalau misalkan ada komunikasi. Jadi tidak hanya sekedar bertemu, tapi juga harus ngobrol, gitu ya. Nah, ngobrol ini bisa secara verbal, ya, atau dengan kata-kata maupun dengan non-verbal. Karena di sebagian saudara-saudara kita kan ada ya yang memang memiliki kekurangan. Gitu ya, seperti itu. Tunarungu misalkan ya, jadi mereka berkomunikasinya itu menggunakan non-verbal atau menggunakan bahasa isyarat. Nah, di nomor 3, 4, dan 5, pengaruh interaksi sosial, kita bisa lihat bahwa interaksi sosial itu berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ya, di mana dengan adanya interaksi sosial,
di masyarakat ini mempengaruhi individu untuk saling bertemu, mengenal dan bekerja sama. Manusia itu kan pengen segala aktivitasnya itu lebih mudah, ya. Makanya gitu ya, biar aktivitasnya lebih mudah, biar pekerjaannya lebih mudah, mereka melakukan interaksi yang kemudian menimbulkan kerjasama, gotong royong, ya seperti itu. Di bidang ekonomi, interaksi sosial ini juga kemudian mempermudah terlaksananya kegiatan ekonomi. Ya, di pelajaran ekonomi kalian sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. 3 kegiatan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia sendiri. Ya, manusia harus berinteraksi, manusia harus berhubungan dengan orang lain agar kegiatan ekonomi ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah gitu ya. Ya contohnya misalkan adanya kegiatan jual beli gitu ya. Nah, karena kan manusia tidak bisa menghasilkan kebutuhannya sendiri ya. Nah, di bidang sosial budaya, di bidang kebudayaan, interaksi sosial juga ternyata berpengaruh terhadap terciptanya akulturasi dan asimilasi budaya. Ya, di pelajaran sejarah kita sudah belajar ya bahwa terjadi akulturasi antara budaya Hindu, budaya Hindu-Buddha dengan Islam ya, ataupun misalnya budaya Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia sebelumnya. Nah, hal itu semua terjadi karena adanya interaksi sosial, karena adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contoh misalkan interaksi sosial antara yang agama Hindu-Buddha dengan yang Islam. Ya, orang-orang yang beragama Hindu tentunya pasti akan berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang beragama Islam, kemudian terjadilah akulturasi. Ya, seperti Masjid Menara Kudus misalkan. Ya, kenapa menaranya itu berbentuk candi? Itu kan karena adanya interaksi sosial. Kalau tidak ada interaksi, tidak akan ada asimilasi maupun akulturasi budaya. Dan kita melihat sekarang ini keadaan Indonesia ini sangat beragam ya, sukunya, agamanya, gitu ya, budayanya. Nah, itu semua kenapa terjadi, kenapa tercipta? Karena adanya interaksi sosial manusia-manusia sejak zaman dulu. Gitu ya, sehingga Indonesia sekarang ini menjadi beragam kebudayaannya, beragam agamanya, beragam juga sukunya. Paham anak-anak? Nah, inilah pengaruh dari adanya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu tidak hanya sekedar ketemu, ngobrol, tapi pasti akan mempengaruhi aspek-aspek yang lain gitu ya. Oke. Nah, akhirnya kita masuk ke penutup ya. Nah, kegiatan penutup. Nah, kita tarik dulu kesimpulannya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. Dewi, Pak. Dewi. Telo, jangan nuduh-nuduh temen yang lain dong. Coba sekarang kamu kalau berani. Ayo, Telo. Telo, Pak. Ya, Pak. Iya, jangan nuduh-nuduh temen yang lain. Oke, Telo, ayo. Kesimpulan pada hari ini, yang pertama pengertian interaksi, Pak. Terus syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kalau pengertian interaksi tadi saya udah sebutin, Pak, yang tadi pertanyaan. Ya. Terus kalau yang syarat itu ada 2, Pak. Kontak dan komunikasi. Oke, bagus Telo. Telo. Oke, terima kasih ya. Anak-anak, kita sudah menyimpulkan kegiatan hari ini. Nah, seperti biasa untuk kemajuan kita pembelajaran di selanjutnya, saya mau minta kalian melakukan refleksi. Nah, refleksi pembelajaran. Ya, kira-kira apa yang kalian dapatkan ya pada pembelajaran hari ini yang menurut kalian materi ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Ada yang bisa kasih jawaban? Ada yang bisa kasih jawaban? Ada, Pak. Oke, silakan Dewi. Ya, sangat bermanfaat, Pak, karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oke, ya. Bagus, Dewi ya. Dan tentunya kalau misalkan kita udah menyadari kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, kita nggak boleh melakukan nggak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang lain ya. Kita harus saling menghargai karena kita butuh orang lain tersebut gitu ya. Untuk itu kita harus saling menghargai, kita harus saling bertoleransi ya. Nah, oke, yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Sebelah mana? Yang menyenangkannya sebelah mana? Ayo. Kalau Telo sebelah kiri katanya, Pak. Oke. Ya, bisa aja nih Dewi ya.
Oke, tentunya ya saya berharap kegiatan hari ini menyenangkan, tapi kalau misalkan memang ada yang merasa kegiatan hari ini belum menyenangkan, nggak apa-apa ya. Tiap orang itu punya tipe yang belajar yang berbeda. Nah, hal ini akan jadi masukan juga buat saya untuk terus meningkatkan pembelajaran lebih baik lagi, sehingga saya bisa menampilkan pembelajaran yang bermakna untuk kalian ya di kemudian hari. Oke. Nah, untuk rencana tindak lanjut ya, saya harap ini ya ada penilaian keterampilan untuk kalian. Nah, jadi materi yang udah kalian tadi pelajari, yang udah kalian tuangkan di LKPD, itu saya harap kalian buat ya dalam peta konsep. Kalian sajikan pula dalam bentuk peta konsep yang menarik sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, informasi tentang bagaimana tugas peta konsepnya itu udah ada di LKPD ya, di aktivitas ketiga kalian bisa lihat itu ya. Kerjakan secara mandiri dan penuh dengan tanggung jawab. Oke? Ya. Nah, terus yang kedua, minggu depan kita akan masuk ke materi pembelajaran selanjutnya tentang faktor-faktor. Nah, saya harap kalian pelajari dulu faktor-faktor pendorong interaksi sosial ini. Dan tentunya kalau kalian udah pelajari nih, saya harap kalian coba untuk menghubungkan gitu ya faktor-faktor pendorong interaksi sosial ini dengan perilaku kalian sehari-hari. Kira-kira ada nggak perilaku kalian yang sesuai nih ya dengan faktor pendorong interaksi sosial tersebut. Oke, itu ya. Nah, nanti di pembuka saya akan tanya ke kalian ya. Dan yang ketiga, nah tentunya apa yang udah kita pelajari hari ini itu harus bermanfaat ya. Nah, untuk itu wujudkan atau praktekkan apa yang udah kita pelajari hari ini ya dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, agar kalian tadi bisa lebih peduli, bisa lebih toleransi ya. Dan tentunya ini demi terciptanya atau terjaganya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di negara Indonesia yang beragam ini. Oke. Itu ya anak-anak, saya harap kalian bisa melakukan rencana tindak lanjut ini. Nah, terakhir post test ya. Kalau tadi ada pre test, sekarang ada post test. Karena kalian udah belajar, saya yakin post test ini kalian akan lebih baik. Silakan dikerjakan, linknya sudah saya kirim di WA grup ya. Waktu kalian mengerjakan adalah 5 menit ya. Nah, sekarang saya tambah waktunya. Selesai, Pak. Kerjakan dengan jujur ya. Nah, oke, sudah selesai ya. Nah, kelihatan ya nilainya lebih baik nih dari yang tadi pretest ya. Berarti ini bukti bahwa kalian belajar dengan baik, memahami materi dengan baik ya. Yang nilainya masih kecil, jangan patah semangat ya, terus belajar. Oke, siap semuanya? Siap, Pak. Oke ya. Nah, sebagai penutup supaya kalian lebih semangat, nih ada motivasi juga dari saya. Siapa tuh? Oke. Itu saya ya. Itu saya yang dipotong. Oke, Anggi, boleh dibaca Anggi. Kira-kira kata-katanya apa Anggi? Dibaca Anggi. Ini untuk Telo juga nih Pak. Kesuksesan hanya bisa diraih hanya dengan banyak proses, bukan banyak protes. Nah, itu Pak. Oke, sepakat ya? Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat bahwa kesuksesan itu bisa diraih dengan proses ya, bukan dengan banyak protes. Kalau banyak protes ya nggak ngerjain protes aja terus gitu ya. Nah, sepakat ya. Nah, oke, sekarang kalau misalkan saya tanya siapa yang yakin sukses, kalian jawab saya. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Siapa yang yakin sukses? Saya, Pak. Saya. Heri doang ini yang jawab nih, yang lainnya kayaknya ngelamun ini. Ya, oke, sekali lagi. Oke, serentak ya. Nah, karena biar sukses semua ini ya. Kalian bisa biar sukses semua. Oke, siapa yang yakin sukses? Saya, Pak. Saya, Pak. Itu dong, serentak ya. Kan seneng ya. Enak kalau misalkan kompak gitu. Ya. Oke, terima kasih anak-anak semua udah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Biar lebih berkah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan
siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, tadi Setio sudah ya yang membuka, yang menutup saya harap bukan Setio lagi. Silakan yang lain. Ada? Oh, Telo tutup Telo. Dewi, jangan nunjuk-nunjuk, gak baik itu ya. Oke, sekarang Dewi aja yang nutup. Oh iya Pak. Kurin lu. Dia girang banget tuh Pak si Telo Pak. Oke, silakan Dewi. Ayo, pengen cepet pulang nggak? Teman-teman, sebelum berakhir pelajaran, kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala, mulai. Ya, selesai. Terima kasih Pak Dede. Iya, terima kasih semuanya. Ingat ya, Dewi jangan nunjuk-nunjuk ya. Iya, Apa? Dewi, nggak boleh. Ingat loh, kalian kan kamu pasti ini ya, kalau nunjuk kan satu gini ya. Iya. Padahal tiganya ke diri sendiri, satunya ke orang lain misalkan. Si Telo Pak yang ngajarin Pak. Gitu ya, aduh, ini Telo terus ya. Padahal Telo itu anak pinter, nggak boleh kayak gitu. Pinter, ya. Oke, Pinter sampai lipu. ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tadi di rencana tindak lanjutnya dilakukan semua ya. Di awal minggu depan, di awal pembelajaran saya akan tagih semuanya. Ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dede. Ya, oke baik. Tepuk tangan untuk Pak Dede.